generasi strawberry itu lembek banget sih gitu ya. Gampang banget sih ininya kok, kalau secara mental kayaknya lemah banget, kita dulu nggak kayak gitu. Selamat datang kembali di podcast Safakila, where knowledge meets power. Oke, baik, pada sesi podcast kali ini kita akan membahas terkait tema yang cukup relate dengan kehidupan kita pada dunia industri ini, yaitu adalah peran psikiater dalam dunia industri. Pada kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang sangat cantik dan juga profesional, yaitu adalah Dr. Briastami Sawitri SPKJ. Selamat sore dokter. Selamat sore. Luar biasa, sangat merona sekali ya dokter dengan pink-pinknya. Kena lighting mungkin ya merona. Dokter, boleh saya panggil dokter Mia nggih? Ya, biar lebih akrab gitu ya dok ya. Baik, dokter Mia ini merupakan staf dosen dari FK UNER nggih, di Departemen Kedokteran Jiwa. Betul sekali. Luar biasa. Dokter Mia ini juga berpraktek di Klinik Safakila Kelampis ya dokter. Baik dokter, nah kita langsung masuk ke tema ya dok. Ini di sini kan saat ini banyak banget berita-berita ya dok terkait dengan adanya mahasiswa-mahasiswa yang tiba-tiba loncat, bunuh diri, kemudian karyawan-karyawan yang juga stres, kemudian mungkin tidak bunuh diri tapi justru menyakiti orang terdekatnya seperti itu ya, tiba-tiba melakukan pembunuhan, menyakiti sekitarnya dan sebagainya. Nah, bagaimana nih dok dengan fenomena ini, kira-kira dari sudut pandang psikiatri seperti apa dok? Iya, sebenarnya itu fenomena yang cukup membuat kita miris ya, prihatin ya. Tapi memang ada beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi hal tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya sebenarnya ingin mengucapkan selamat dulu ya untuk podcast Safakila. Ini masih baru lahir ya, selamat. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Dan topiknya memang kebetulan relate banget ya. Pasti sering juga kan tadi selain fenomena-fenomena yang cukup serius ya, seperti tadi mengakhiri hidup, mungkin menyakiti diri dan orang lain gitu ya. Atau mungkin sekarang teman-teman yang sering denger, ih orang ini toksik banget sih, red flag banget sih gitu kan ya. Nah sebenarnya ada beberapa hal yang bisa kita amati dari situ ya. Yang pertama mungkin angkanya memang seperti meningkat karena kita juga semakin sering terpapar oleh berita-berita tersebut ya. Dimana sebelumnya mungkin banyak disembunyikan mungkin karena terkait stigma, sekarang mungkin kita lebih banyak tahu. Kemudian mungkin generasi-generasi sekarang ini juga lebih aware terhadap mental issues ya, sehingga mereka itu juga tadi bisa menghubungkan. Kalau dulu tuh mungkin kalau ada gangguan jiwa atau ada permasalahan tertentu mungkin langsung nih entah sifatnya dikatakan adalah klinik kah atau ya kan. Nah sekarang mereka sudah lebih aware tentang masalah kesehatan jiwa. Dan kemudian kita juga bisa sih menghubungkan dengan tuntutan hidup yang memang semakin lama semakin berat ya. Tadi misalnya ada teknologi yang semakin meningkat, tentu saja itu juga meningkatkan kayak tuntutan kita gak sih dari kita sama keluarga nih. Misalnya dia umur 25 gitu kan, aku udah punya apa sih, rumah satu dan sebagainya gitu kan. Kayak kita aku masih numpang sama keluarga nih misalnya seperti itu ya. Kemudian juga ya kita juga mau nggak mau menghubungkan mungkin ya sedikit dengan situasi politik sekarang gitu ya kan, situasi kabur aja dulu gitu. Mungkin kan karena juga merasa bahwa tuntutan hidup ini sekarang semakin meningkat ya. Kemudian juga mungkin nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada generational gap ya, bahwa mungkin ada yang bilang generasi strawberry lah atau Gen Z dengan generasi milenial atau dengan baby boomers yang memang karakteristiknya berbeda dan kadang-kadang karena tidak saling mengenal jadi memang cenderung rawan konflik juga ya, sehingga itu tadi jadi stresor yang akhirnya kalau berat timbul fenomena yang mengakhiri hidup lah gitu ya. Kemarin tadi banyak ya kejadiannya menyakiti diri dan sebagainya, itu yang cukup ekstrim. Kan tentunya dalam satu institusi kadang kita nggak bisa memilih ya dok. Terkadang ada baby boomers
yang mungkin karakteristiknya lebih keras ya dok ya, mungkin lebih disiplin, lebih keras. Kemudian dan juga ada Gen Z yang mungkin tadi dokter sampaikan juga generasi strawberry. Nah, berada dalam satu institusi, dalam satu ruangan berdiskusi setiap hari sehingga akhirnya timbul crash seperti itu ya dok ya. Yang satu merasa banyak istilah mental health issue, harus healing dulu, sedangkan baby boomers mungkin merasanya aduh ini kok berlebihan sekali. Nah ini gimana dok untuk menjembatani bagaimana generasi yang gap ini bisa bersatu dalam satu institusi begitu dok? Iya, menarik sekali ya. Mungkin nanti teman-teman juga bisa sharing pengalamannya ya di satu institusi yang tadi ada beberapa generasi yang berbeda, ataupun juga mungkin tips-tipsnya bisa kita saling belajar gitu ya. Tadi dikatakan bahwa memang kebanyakan karena mereka tidak kurang saling mengenal ya. Sebenarnya kan wajar juga ya, mungkin kalau baby boomers merasa kayak ya itu tadi generasi strawberry itu lembek banget sih gitu ya. Memang mereka kayak sangat menarik gitu ya kan, merah gitu ya strawberry, tapi kok gampang banget sih ininya, kok kalau secara mental kayaknya lemah banget, kita dulu nggak kayak gitu kan, kesannya seperti itu. Sementara yang dari yang muda melihat yang lebih dewasa mengatakan ya ampun kolot banget gitu ya, mungkin kaku banget, gaptek amat gitu ya, akhirnya rawan konflik. Jadi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan dalam hal institusi atau sebuah perusahaan. Mungkin mempromosikan bagaimana ya caranya mereka bisa saling mengenal, misalnya tadi kan ada gap cara komunikasi juga nih gitu, pola komunikasinya berbeda, di mana mereka yang baby boomers lebih kaku, lebih formal, sementara yang generasi yang lebih muda mungkin pengennya instan gitu ya, kayak chat aja gitu ya cukup, padahal itu nggak dianggap, nggak diterima dengan baik oleh generasi yang lampau. Nah mungkin beberapa pelatihan, misalnya pelatihan komunikasi efektif, nah itu juga bisa ada ruang gitu ya di dalam sebuah institusi gitu kan. Mungkin juga siapa tahu Safakila ke depannya juga akan ada pelatihan-pelatihan seperti itu juga ya. Nah terus kemudian bisa juga kita tadi mengedepankan empati. Mungkin kita memang nggak sama gitu ya, tapi kita bisa dong agree to disagree gitu ya. Mungkin memang tadi semua punya kelebihan dan kekurangannya kan. Dengan saling mengenal kita mungkin bisa lebih menghargai perbedaan-perbedaan itu. Mungkin kita dari perusahaan juga bisa memfasilitasi supaya proses itu berjalan dengan lancar. Misalnya tadi ada pelatihan udah, mungkin mengundang narasumber juga bisa gitu kan. Kemudian misalnya ada beberapa program seperti mentorship misalnya. Jadi yang muda bisa belajar dari yang lebih senior pun demikian sebenarnya. Ini kesempatan yang baik untuk mempelajari misalnya tadi tentang teknologi gitu ya. Ada juga buddy system itu juga baik karena misalnya di mana mungkin peer-nya gitu ya. Jadi kalau memang ada seseorang SDM nih, karyawan ataupun mahasiswa, ini kan tadi ada mahasiswa juga ya di sini ya, merasa bahwa dirinya nggak baik-baik aja nih, kurang baik nih karena tadi ada stresor dari rekan yang memiliki generational gap. Nah itu mungkin dari body system itu bisa membantu mungkin mencari solusi, entah itu membantu dengan mungkin melaporkan ke SDM kah supaya tidak semakin besar gapnya dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang bisa diupayakan. Mungkin outings dan mungkin kadang-kadang kita juga perlu menyesuaikan tadi cara pembelajaran yang berbeda antara generasi yang berbeda, kan pola belajarnya berbeda. Kemudian kadang-kadang kita harus memahami motivasi yang berbeda ya. Kalau misalnya dari baby boomers itu kan mungkin yang penting aku tuh aman, settle gitu ya. Sementara kalau dari generasi yang lebih muda, mungkin sebenarnya mereka yang penting aku berkembang. Jadi kan mungkin reward yang diberikan oleh perusahaan juga perlu disesuaikan pada generasi yang berbeda tersebut gitu. Jadi mungkin sekedar mengumumkan misalnya ada prestasi tertentu, itu mungkin buat beberapa karyawan ya, misalnya pada karyawan yang lebih muda ya, itu memberikan validasi gitu ya. Jadi mereka merasa berharga, motivasinya juga akan semakin meningkat. Mungkin itu beberapa hal yang bisa diupayakan. Berarti tadi bisa mentoring, bodyship tadi gitu ya dokter. Nah itu kan apabila sudah ada di dalam ya dok ya. Kalau misalnya
kita pada waktu recruiting gitu dok, sebagai SDM nih mau merekrut pegawai baru, cuman kan kalau menurut saya kalau dibilang Gen Z ini kurang gini kurang gitu, kalau menurut saya lebih karena mungkin tidak sesuai ya dok ya, mungkin karena masalah sesuai atau tidak sesuai dengan yang dicari oleh perusahaan tersebut. Nah ini gimana dok, apakah ada tipsnya atau cara-caranya untuk rekrutmen agar perusahaan ini mendapatkan orang yang sesuai seperti itu dok? Iya, tentunya ada beberapa alat bantu ya supaya kita tadi bisa menempatkan orang yang sesuai di tempat yang sesuai. Benar banget bahwa kadang-kadang ini sekedar fit and proper test gitu ya, atau mungkin nggak jodoh aja gitu. kita hanya nggak jodoh aja mungkin dengan perusahaan tertentu. Jadi misalnya alat bantunya bisa kalau dari psikiater atau psikolog tuh mungkin bisa pakai MMPI atau MCMI, di mana kita juga bisa mengenal kepribadian seseorang gitu. Apakah dia berpotensi akan gangguan kepribadian tertentu, mungkin potensinya di mana, kemudian value-value-nya, apakah misalnya nih bahkan di situ bisa nih kita lihat kira-kira disiplinnya seberapa sih, kejujurannya, integritasnya dia itu bisa dilihat. Nah, apakah itu align sama yang dimiliki perusahaan bisa kita lihat. Kemudian ada beberapa, selain itu tentunya dari beberapa wawancara atau proses seleksi kita juga bisa lebih mengenal ya. Misalnya kita berikan suatu permasalahan tertentu, kemudian kita lihat bagaimana dia problem solvingnya, caranya menyelesaikan. Kemudian mungkin dari semacam focus group discussion, itu juga kita bisa melihat bagaimana value-nya dia. Dari refleksi diri juga bisa, kita minta dia membuat refleksi diri. Mungkin sejauh ini apa yang sudah dia capai, apa permasalahan terbesar yang pernah dia lalui. Dari situ kita juga bisa menilai ya, apakah itu inline sama value perusahaan atau tidak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya seperti itu. Berarti bisa diketahui ya dok ya, kira-kira apakah ke depannya calon karyawan ini bisa cocok atau tidak dalam perusahaan tersebut, betul, dalam pekerjaan tersebut itu bisa diketahui. Bisa diketahui ya, bahkan kalau seorang calon karyawan ini ternyata berpotensi untuk memiliki gangguan jiwa tertentu atau memiliki gangguan kepribadian tertentu, itu bisa juga dideteksi secara awal melalui alat bantu tersebut. Baik, nah terkait dengan mendeteksi dini ya, mendeteksi awal adanya kemungkinan gangguan kejiwaan, itu apakah bisa dilakukan sendiri dok atau harus ke profesional? Ya, jadi dalam beberapa tahap atau beberapa metode gitu ya, itu ada hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh internal HRD tersebut gitu ya. Mungkin dari kita juga bisa nih melatih gimana sih deteksi dini itu seperti apa, itu kita juga bisa melatihkan sehingga dari HRD atau internal institusi tersebut bisa mendeteksi secara dini. Misalnya contohnya, wah ini udah mulai sering absen nih gitu, mungkin mulai menarik diri, oh dia sering konflik nih, sering marah-marah, mungkin seperti itu ya. Jadi kita juga mengajarkan kira-kira tools yang tepat seperti apa. Ada tuh beberapa tools sederhana untuk mendeteksi diri, mendeteksi diri maupun karyawan gitu ya. Karena kenapa dibilang deteksi dini ya, ini bukan tools untuk mendiagnosis gitu ya. Tetap kalau misalnya ada hasilnya deteksi dini itu apa? Kecurigaan, mungkin kecurigaan ke arah gangguan tertentu gitu ya, di mana akhirnya dari SDM atau HRD ini bisa merefer atau merujuk ke profesional yang tepat gitu untuk langkah selanjutnya. Berarti mungkin kalau deteksi dini bisa dilakukan oleh HRD yang ada di perusahaan gitu ya dok, tapi untuk penanganan lanjutannya, untuk diagnosa lanjutannya itu harus ke profesional, ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Betul, dengan keahlian yang tepat dari HRD ini lebih pas gitu refernya. Jadi kalau oh ini bisa kok diselesaikan di HRD gitu, misalnya di level internal nggak perlu di refer, mungkin jadi lebih pas ya seperti itu. Nah untuk HRD-nya sendiri nih dok, tadi kan disampaikan kalau ada nih tools untuk mendeteksi dini gitu ya dok ya. Kira-kira
bisa nggak dilakukan pelatihan dok oleh dokter mungkin atau di klinik Safakila, pelatihan untuk HRD agar bisa melakukan deteksi dini pada karyawannya dok? Bisa banget, mungkin bisa hubungi di nomor berikut gitu ya. Jangan sampai nggak ada ya, nanti ada bisa menanyakan lebih lanjut ya mengenai pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa disediakan kepada HRD terkait tadi deteksi dini gangguan kesehatan mental. Mungkin bisa dilakukan di sini juga, nih kan kita lagi di markas ya, di Jalan Sidoarso ya, jadi mungkin bisa dilakukan di sini juga nih kan tempatnya udah cozy banget ya. Berarti intinya kita bisa lakukan pelatihan itu sehingga bisa in-house juga bisa, misalnya diundang gitu ya. Kayak bisa ya dok ya, berarti ke perusahaannya juga bisa. Betul, jika lebih nyaman, berkenan, bisa diatur ya. Untuk mahasiswa juga kira-kira bisa dok, ini kan mahasiswa kan juga mungkin stresnya tinggi juga ya dok ya, menghadapi skripsi dan sebagainya, itu bisa juga dok dilakukan deteksi dok? Betul, bahkan tidak hanya sekedar deteksi ya, tapi mungkin kayak intervensi dininya juga gitu ya, kira-kira tips-tipsnya apa, prevensi supaya tidak semakin berat gitu kan. Kemudian misalnya nih ketemu teman yang kayaknya ada kecenderungan nih ke arah gangguan jiwa yang lebih berat. Nah sebagai teman, peer gitu ya, atau misalnya rekan kerja, itu bisa apa sih yang harus saya lakukan gitu, cara saya mendengarkan tuh seperti apa sih, cara saya ngasih saran tuh seperti apa sih, supaya mungkin kan seringkali kita malah pengennya curhat tapi ngerasa dijudge gitu ya. Nah itu kita bisa juga tuh melatihkan gitu supaya peer tadi bisa apa ya istilahnya mungkin peer plus gitu ya kan, jadi konseling dari peer counseling gitu itu juga. Peer counseling, nah ini menarik banget ya dok ya untuk ada peer counseling ini. Mungkin nanti adik-adik yang di kampus bisa melakukan itu mungkin dari BEM supaya teman-teman mahasiswa juga bisa lebih lancar ya dalam melaksanakan studinya ini. Iya, karena sering banget ya sekarang kita terakhir ini dengar berita itu justru dari mahasiswa. Iya dok. Di Surabaya sendiri juga beberapa waktu lalu juga banyak ya dok ya. Betul banget. Sayang sekali, mungkin sebenarnya sama seperti kayak basic life support gitu kan, kita mungkin udah banyak orang yang semakin paham gitu ya, tapi untuk tadi pertolongan pertama pada kita bilangnya PFA, psychological first aid, itu sebenarnya semua orang, nggak harus kayak psikolog, nggak harus konselor, nggak harus psikiatri, itu sebenarnya bisa dilatihkan namanya psychological first aid. Jadi kayak pertolongan pertama tapi pada kondisi mental tertentu. Luar biasa, ini ilmu baru banget ya dok ya, istilah baru juga buat kita semua, PFA tadi ya dok, psychological first aid. Oke. Nah terakhir nih dok, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kalau tadi kan kita udah membahas terkait gapnya, kemudian terkait dengan pencegahannya melalui rekrutmen ya, agar merekrut karyawan yang tepat. Nah kalau sudah terlanjur dok, sudah di dalam, sudah menjadi bagian dari karyawan gitu nggih, terus kemudian terjadi konflik atau istilahnya toksik gitu ya, karyawan yang toksik, nah itu bagaimana dok menghandlenya kira-kira? Jadi mungkin sebenarnya memang tiap kondisi kan cara menghandlenya akan berbeda ya. Tadi kayak misalnya katakan toksik, ternyata mungkin memang ada gangguan jiwa tertentu, atau memang ada gangguan kepribadian tertentu, atau mungkin ada stresor tertentu di luar itu, atau mungkin tadi ada permasalahan mungkin kayak penyalahgunaan zat yang mungkin juga sering ya, adiksi judi online, nah itu kan sering juga jadi permasalahan yang akhirnya mau nggak mau berdampak pada institusi dia bekerja gitu kan, terdampak juga. Nah penanganannya sebenarnya mungkin berbeda-beda, tapi prinsipnya yang kita lakukan adalah kita observasi dulu. Jadi kita kumpulkan informasi tidak hanya dari wawancara dengan orang yang bersangkutan, tapi juga dengan sekelilingnya, rekan kerja. Kalau memungkinkan dengan orang di rumah gitu kan, kadang-kadang boleh tuh dipanggil sama institusinya kan, orang di rumah seperti apa. Kalau di kampus juga gitu ya, kadang dipanggil dari orang tua seperti apa. Nah kemudian kita tadi wawancara pada personalnya juga kan untuk identifikasi sebenarnya permasalahannya tuh yang seperti apa sih gitu. Kalau kita sudah tahu, tentunya kita lakukan intervensi sesuai dengan kasusnya. Intervensi itu kadang bisa jadi berupa, oh dia harus terapi teratur nih gitu, minum obat misalnya, atau sekedar konseling teratur, psikoterapi gitu ya, terapi berbicara gitu ya, atau mungkin intervensi-intervensi lainnya. Kemudian setelah itu
apalagi nih tentunya kita perlu mengevaluasi gitu ya, sejauh mana progresnya setelah intervensi itu gimana. Karena kita kan juga nggak pingin ya seseorang itu hanya istilahnya, oh aku memang ada mental health issue gitu ya. Akhirnya jadi excuse buat dia nggak bekerja atau nggak perform academically gitu ya dengan baik gitu. Jadi tentunya kita perlu mengevaluasi sejauh mana intervensi tersebut. Kalau memang dibutuhkan istilahnya mungkin konsekuensi tertentu, misalnya memang nggak berarti kan kalau misalnya kita ada mental health issue jadi kita kebal nih gitu, nggak juga seperti itu kan. Selain tadi kita mungkin bisa mengupayakan lingkungan kerja yang mungkin lebih sesuai, lingkungan akademik yang lebih bisa membantu dia survive, tapi kita juga to some extent juga kadang ada konsekuensi juga, misalnya contohnya entah itu berupa kayak peringatan kah, atau mungkin memang justru beban kerjanya diturunkan dan sebagainya. Nah hal-hal itu juga hal yang kita pikirkan dan kita diskusikan dengan institusi gitu. Misalnya dari institusi ada yang bisa dilakukan tadi, misalnya diberikan cuti dulu, izin dulu dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan untuk membantu seseorang bisa kembali lagi pulih dan bekerja dengan optimal. Iya. Karena kan banyak juga ya dok ya, karena sekarang mungkin sistemnya pegawai kontrak gitu. Jadi saat menghadapi karyawan-karyawan yang mungkin agak berbeda tadi gitu, itu langsung diberhentikan kontraknya ya dok. Nah itu atau sebaliknya, atau karyawan yang sudah karyawan tetap kemudian mengalami permasalahan, akhirnya dia merasa lepas dari tanggung jawabnya karena bersembunyi di balik sakitnya seperti itu. Nah itu kita bisa ya dok mengkonsultasikan ini ke dokter terkait bagaimana sih cara memberikan tanggung jawab atau pekerjaan yang sesuai dengan mentalnya, itu bisa ya dok ya gitu. Bisa banget. Jadi kita juga ada nih di beberapa institusi itu mungkin semacam layanan kayak pertimbangan kerja gitu, pertimbangan kinerja ya, termasuk juga pada mahasiswa sebenarnya ya. Jadi kita bisa melihat nih kira-kira kalau misalnya nih dia dirasa perlu untuk determinasi seperti apa, pasti ada langkah-langkahnya. Kita tidak sekedar langsung menterminasi karena bisa jadi justru nanti dituntut ya karena diskriminasi gitu ya. Karena kan kesehatan jiwa sebenarnya sama seperti kesehatan lainnya ya. Kalau misalnya karena situasi kerja juga dan sebagainya terus langsung determinasi, tentunya tidak baik juga karena ada beberapa gangguan jiwa juga yang sebenarnya bisa pulih kok gitu kan. Nah, yang sifatnya sementara gitu. Jadi setelah ditangani dia justru mungkin bisa lebih produktif lagi gitu. Jadi bisa psikiater itu dilibatkan dalam proses pertimbangan kerja tadi, seperti itu. Oke, terima kasih, ini udah luar biasa perbincangannya dok. Ini juga pasti banyak yang bertanya dok. Baik, terima kasih, ada pertanyaan dari Ibu Nita. Pertanyaannya adalah departemen apa yang paling rawan untuk toksik gitu ya? Dan bagaimana cara menanggulanginya dokter? Yang paling rawan terjadi konflik dan bagaimana menanggulanginya? Iya, mungkin sebenarnya disclaimer dulu, mungkin sebenarnya kalau penelitiannya tentunya mungkin sudah ada yang lebih update, yang mungkin kalau memang ada sumber-sumber lain mungkin nanti kita bisa saling sharing ya. Tapi kalau dari pengalaman saya sebagai klinisi memang ada beberapa bagian yang lebih rawan. Misalnya nih marketing dan sales gitu ya, dengan targetnya yang kadang-kadang bisa jadi kurang rasional gitu ya. Itu jadi stresor bagi pasien-pasien seperti itu. Kemudian ada bagian lain misalnya nih yang cukup semakin sering saya menemukan misalnya dari bagian keuangan. Kadang-kadang ini justru dari dalam ini nih nilainya sendiri, dia nilainya udah bagus nih, dia lurus, nggak mau jujur gitu ya. Tapi justru dari institusi nih yang mungkin ini tolong di-upgrade dikit nih, di smokel dikit dan sebagainya, itu juga akhirnya nggak sesuaikan sama value-nya dia gitu. Jadi akhirnya menimbulkan konflik batin tersendiri. Nah itu seperti itu. Tentunya mungkin di tiap bagian sebenarnya memang ada tantangannya masing-masing dan balik lagi nih kadang kita cocokkan sama masing-masing individunya. Dia cocok atau enggak sih seperti itu. Jadi rasanya tadi pada saat seleksi tidak hanya mencocokkan dengan budaya
kerja institusi itu secara umum, tapi juga tadi bagian-bagiannya. Sama kan kalau di bidang kedokteran juga, ini cocok nggak sih buat orang bedah, ini cocoknya buat bagian radiologi deh, ini bagian anestesi kayak gitu. Jadi mungkin kita perlu mencocokkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Baik, berarti tadi itu gunanya melakukan tes psikologi ya dokter ya, di awal masuk ya. Di awal masuk untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat untuk mengurangi tekanan-tekanan tadi ya dokter ya. Maksudnya tekanan pada dirinya sendiri ya dok. Betul, mungkin meminimalisir konflik di masa depan gitu ya, dia cocok atau enggak seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Dokter, ada pertanyaan dari Mas Alif, bagaimana merubah paradigma ya tadi terkait dengan karyawan atau Gen Z mungkin ya, yang terkait dengan masalah gaji, pengalamannya belum banyak tapi ekspektasi gajinya tinggi atau juga bekerja berdasarkan mood, dokter. Bagaimana dok? Oke, ini kayaknya pertanyaan 1000 umat ya kayaknya ya. Ya mungkin kita juga tadi perlu memahami sebenarnya Gen Z itu kan tadi punya potensinya sendiri ya, kayak tadi pertanyaan misalnya gimana sih supaya meminimalisir, tentunya kan tadi kita juga butuh feedbacknya dari pegawai tersebut ya, misalnya apa yang bisa dilakukan untuk supaya kondisi tadi situasi kerja itu tadi nggak toksik katanya gitu ya, biar nggak healing dulu kan, karena mereka seringkali aku butuh healing nih karena nggak mood tadi ya katanya ya. Jadi kita juga tadi memahami motivasinya mereka juga, kan tadi dikatakan mereka itu kadang butuh pengakuan nih, validasi. Jadi kalau memang ada hal positif, boleh kita langsung tuh kita acknowledge, kemudian kita beri reward. Reward itu tidak harus selalu uang gitu ya, kadang sekedar pengakuan, pengumuman, kadang di media sosial buat dia tuh cukup. Terkait soal misalnya ekspektasi soal take home pay ya berarti ya tadi ya. Nah itu yang memang agak tricky. Memang mungkin dari awal perlu disampaikan ya pada saat dia wawancara kerja dengan kira-kira proyeksi take home pay sekian, dia mau atau enggak gitu. Tapi kita juga perlu siap karena tadi Gen Z itu mungkin orangnya dinamis, nggak seperti generasi sebelumnya ya yang tadi mungkin butuh settle gitu ya. Jadi mungkin buat dia sebenarnya nggak apa-apa kalau itu sebenarnya buat batu loncatan. Kalau di perusahaan itu sebenarnya ada ruang untuk tadi berkembang. Misalnya dia kalau bagus nih bisa dikasih pelatihan apa. Mungkin dari mereka itu sudah cukup baik gitu kan. Kemudian mungkin tadi motivasinya berkembang, kemudian acknowledgement gitu ya. Kadang-kadang mereka juga pingin didengar, dipahami itu tadi ya. Jadi sebenarnya, jadi kadang-kadang ya sekedar outing, sekedar makan bareng. Kadang-kadang itu buat mereka juga cukup bermakna dari sosialisasi. Karena mereka ini kan tadi generasi teknologi yang kadang-kadang sebenarnya kemampuan sosialisasinya secara langsung justru kurang gitu ya. Lebih gampang, lebih lancar kalau ngomong lewat gadget gitu ya. Jadi kayaknya kadang-kadang acknowledgement lewat medsos tuh kita diposting nih gitu, itu buat mereka bermas sekali. Social media live ya dok. Betul. Jadi ada kan itu kan kadang nggak perlu bayar ya, kita cuma butuh admin aja ya gitu kan, butuh posting. Nah itu kadang kan bukan suatu yang sifatnya material, tapi buat mereka adalah reward yang bermakna. Reward validasi. Jadi ini tentang bagaimana bisa menyikapi Gen Z ya dok ya, bisa memahami mungkin ya, memahami Gen Z bahwa mungkin Gen Z ini lebih butuh validasi dan mungkin kedekatan mungkin tadi dok ya, outing, ngobrol mungkin seperti itu ya dok ya kepada Gen Z. Kayaknya mereka juga lebih appreciate sama keterbukaan ya. Mungkin dulu kan sangat rigid, struktural gitu ya. Kalau sekarang mereka mungkin justru lebih transparan gitu ya. Jadi kalau mereka tadi didengarkan masukan mereka, mungkin mereka lebih senang ya, merasa dihargai seperti itu. Oke, dokter, ada pertanyaan dari Pak Endra terkait Pak Endra menceritakan di tempat beliau bekerja itu 95% Gen Z dengan 5% yaitu adalah middle dan top manajemennya itu milenial, sehingga sering terjadi ada perspektif yang mungkin kurang sama gitu dok. Lalu bagaimana best practice-nya supaya bisa
eh, ber apa ya, bersama seperti itu ya, bisa selaras, bisa lebih selaras seperti itu dokter. Ya. Oke, mungkin nanti best practice-nya di tiap tempat akan berbeda ya, karena kulturnya mungkin juga akan berbeda. Tapi beberapa hal yang mungkin bisa diupayakan adalah tadi mungkin memperluas saluran komunikasi gitu ya. Mungkin tadi tidak hanya satu macam, sehingga sebenarnya yang lebih baik adalah komunikasi tadi dua arah. Memang dari milenial ini belajar juga untuk lebih mendengarkan gitu ya. Dari Gen Z pun demikian. Yang kuncinya mungkin adalah empati tadi ya. Empati pun sebenarnya bisa dilatihkan gitu ya. Empati itu adalah kita mungkin kita memahami bahwa kita itu tadi tidak maksudnya kita tidak berjalan di sepatu yang sama gitu ya. Tapi kita memahami bahwa mereka tadi datang dari tempat yang berbeda sehingga memiliki pola pikir yang berbeda. Sehingga tadi pola komunikasi yang berbeda itu mungkin bisa dijembatani tadi pertama saling mengenal. Bisa jadi dengan tadi memperluas kegiatan-kegiatan yang bisa lintas generasi. Misalnya tadi kayak misalnya outing, kelompoknya pun gak harus dibedakan ya. Misalnya oh ini dia bos-bos sama ini yang pelaksana nih. Enggak, tapi mungkin bisa dijadikan satu. Bahkan misalnya nih si Gen Z ini dikasih kepercayaan untuk membuat justru pelatihan untuk yang atasnya nih gitu kan. Misalnya contohnya tadi misalnya terkait teknologi atau Gen Z ini kan sebenarnya salah satu potensinya adalah dia lebih kreatif nih, lebih gampang menyerap suatu entah teknologi baru, isu baru atau metode baru sebenarnya ya. Jadi nggak apa-apa kadang-kadang dibalik reverse class, kadang-kadang dosen pun demikian ya. Jadi justru mahasiswanya tuh yang ngasih paparan, dan kemudian dosennya kan memberikan masukan dari pengalamannya. Nah dari itu kadang-kadang bisa juga tuh, sehingga lama-kelamaan kadang-kadang nih istilah-istilah yang dipakai oleh Gen Z kan kadang berbeda ya dengan generasi sebelumnya ya. Sehingga mungkin generasi sebelumnya juga lebih familiar dengan bahasa-bahasa yang dipakai. Dan Gen Z tetap tapi harapannya dengan sering berkomunikasi dengan yang lebih senior juga tahu kalau formil itu seperti apa. Karena kan kita sering ya, misalnya nih mahasiswa aja dosennya di chat dengan ya, kurang sopan ya kayaknya ya, betul. Terus kemudian dari Gen Z pun kadang-kadang sama bosnya juga kayaknya kalau kita ngelihatnya kok nggak ngajeni gitu ya kalau orang Jawa ya, kayak kurang menghargai. Jadi hal seperti itu. Kemudian dari milenial juga mungkin berusaha lebih terbuka ya tadi dengan generational gap tersebut. Tadi outing tadi banyak rasanya ya, misalnya tadi outbound kah ataupun karaoke night kah atau apa yang mungkin bisa dilakukan di institusi tersebut yang mungkin sebenarnya tidak terlalu seremonial gitu ya, sehingga bisa dalam suasana yang mungkin lebih informal gitu ya, di mana mungkin kita bisa lebih mengenal pribadi, kadang-kadang kita jadi lebih memahami, lebih mau mengerti kan. Kalau bener gak sih kan kalau kita lebih kenal pribadi kan kita kayak oh iya dia kayak gitu tuh karena ada ininya nih gitu, karena gini kita kan lebih mau dibandingkan kalau kita gak kenal. Dia kok kayak gini sih gitu ya. Nah sebenarnya kita hanya batin aja tapi gak ngomong langsung. Mungkin itu salah satu hal yang diupayakan. Baik, luar biasa. Dokter ini sebenarnya pertanyaannya masih banyak sekali, tapi untuk Bapak Ibu semua yang ada di sini maupun yang ada di rumah yang menonton silakan bisa meninggalkan pertanyaan pada kolom komentar. Nah, nanti kita akan membaca kolom komentar tersebut, kita akan coba balas dan topik-topik yang banyak ditanyakan akan kita buatkan lagi untuk sesi berikutnya.